Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lintas CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas lagi teman-teman soal pretest atau seleksi akademik di PPG dalam jabatan tahap 2 nih teman-teman. Balik lagi ke konten bidang studi guru kelas SD ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Di sini teman-teman ada urutan kecepatan yang harus kita urutkan pada tabel yang ada di atas. Tapi kita harus urutkannya dengan jarak atau waktu yang paling terkecil. Jadi kalau misalkan ada tabel seperti ini dan kita harus mengurutkan, kita harus mengerjakan terlebih dahulu teman-teman satu persatu. Rino, Bella, Sinta, dan Dea. Nah teman-teman, kalau misalkan ada soal seperti ini, kita langsung aja kerjakan seperti ini teman-teman. Misalkan Rino itu 1 km nih jaraknya, kemudian waktunya ada 15 menit. Jadi kita bisa mengerjakannya 1/15 itu berapa? Berarti 1/15 itu 0,07 ya. Nah kemudian nanti kita urutkan kalau misalkan sudah semua. Kemudian Bella itu 4 km, waktu jaraknya 30 menit. 4/30 gitu aja. Nah ini hasilnya adalah 0,13. Kemudian sekarang Sinta itu 2 km, waktunya 20 menit. Jadi 2 km per 20 menit sama dengan 0,10. Dea sekarang 0,5 per 6 menit. 0,5 per 6 menit. Hasilnya adalah 0,08 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, ininya 5/60 aja. Nah gitu. Jadi hasilnya adalah 0,08. Baru kita urutin teman-teman. Yang terkecil 0,071. Nah kemudian dilanjutkan nomor 2 itu 0,08. Ini nomor 2. Kemudian nomor 3 ini 0,10. Yang terakhir adalah yang nomor 4 0,13. Wow, ini pen tabletnya error 4. Nah, gitu. Jadi pertama 0,07 itu punyanya Rino. Mana Rino? Nah, Rino tinggal Dea kita coret, ini dia coret. Tinggal 3 A, B atau C. Pertama adalah Rino. Kemudian yang kedua adalah Dea. Berarti ini pasti coret. Kemudian yang ketiga adalah Sinta. Ini 3 Sinta. Nah ini berarti C. Ini udah pasti salah. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya ada tabel seperti ini diurutkannya bisa nih teman-teman seperti ini caranya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah ini urutannya kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas lagi. Silakan. Ini nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini tentang organ nih teman-teman. Organ dari manusia. Perhatikan tabel berikut ini. Fungsi organ nomor 6. Nomor 6 ini apa teman-teman? Nomor 6 ini hati ya. Ini hati nih. Ini hati. Kalau misalkan teman-teman ikuti part sebelumnya, ini ada juga ditanyakan dulu itu tanyainnya tentang usus ya. Usus halus, usus ya, usus besar ya teman-teman. Usus halus sama usus besar. Nah teman-teman di sini ada hati nomor 6. Nah hati ini fungsinya untuk apa nih teman? Apakah menyerap racun dalam tubuh, atau menetralkan racun, atau menyerap cari-cari makanan, atau menghasilkan enzim nih, enzim lipase untuk pencernaan, atau menyerap kelebihan kadar air pada feses. Atau ini kan termasuknya ke dalam usus besar ya teman-teman ya. Ini usus halus. Jadi yang C dan E itu tidak. Menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan, ini pun tidak. Tinggal ada 2 nih, menyerap racun dalam tubuh atau menetralkan racun. Teman-teman semua, hati itu memiliki berbagai fungsi, yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi menetralkan racun ya teman-teman. Jadi bagaimana hati dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuh. Jadi setiap zat makanan itu atau minuman nih teman-teman, atau obat yang masuk melalui saluran pencernaan, pada awalnya akan melewati proses pencernaan dalam lambung dan usus. Di situ ada dicerna lagi teman-teman zat-zat tersebut. Jadi yang paling tepat di nomor 2 ini adalah menetralkan racun. Nah, kalau teman-teman ingin melihat jawaban atau prosesnya, silakan teman-teman, ini di sini ada. Selanjutnya zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh. Zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Jadi yang paling tepat adalah yang B, menetralkan racun. Seperti itu. Oke, teman-teman.
Nomor 3 nih teman-teman, contoh penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi clue-nya adalah berbangsa dan bernegara. Kalau berbangsa dan bernegara itu adalah umum atau luas, tidak mencakup hanya saja tetangga dengan tetangga atau desa dengan desa. Kalau ini berbangsa dan bernegara berarti cakupannya lebih luas lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman kita lihat nih, mana yang berbangsa dan bernegara. Bersikap baik ini dengan tetangga ini adalah pencerminan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, bukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nomor 5 kita nggak akan pilih. Menjaga kebersihan lingkungan ini kita nggak akan pilih, walaupun benar ya teman-teman ya. Tapi kita lihat lagi clue-nya adalah berbangsa dan bernegara. Taat membayar pajak, tertib lalu lintas, ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Ini termasuk ke dalam berbangsa dan bernegara karena dia lebih luas lagi. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 yaitu A. Ini tidak, ini tidak, ini 3, ini tidak. Oke. Benar nggak? Oke, benar. Silakan nih teman-teman, poin 4 dan 5 lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke soal nomor 4 nih teman-teman. Nanti teman-teman disajikan gambar mobil seperti ini. Nanti teman-teman tinggal lihat ini perubahan energinya apa aja di dalam gambar tersebut. Ini adalah gambar mobil listrik ya teman-teman ya. Mobil listrik ini biasa digunakan anak-anak kecil kalau misalkan malam di alun-alun gitu kan teman-teman. Nah, ini adalah mobil listrik tidak menggunakan bensin atau solar. Mobil-mobilan tersebut menggambarkan aki sebagai energi penggerak. Berarti sumbernya adalah aki. Energi yang terjadi pada mobil-mobilan di atas adalah yang mana? Jadi teman-teman kalau misalkan aki itu adalah energi kimia teman-teman. Jadi kalau pertamanya adalah aki, berarti pertama adalah kimia. Yang pertamanya di luar kimia, berarti ini akan dicoret. Tinggal kita fokus di B dan C. Ini supaya teman-teman nggak ke distract. Dan waktu jawabnya pun nggak banyak teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi gini, waktu jawabnya singkat opsinya. Kita akan fokus di 2 ini aja. Kimia, oke kimia. Kimia apakah menjadi listrik? Apa kimia menjadi gerak? Oke teman-teman, kalau misalkan gerak itu output ya teman-teman ya. Gerak nggak akan bisa kalau dia tidak ada aliran listrik. Jadi jangan ada yang kebalik atau jangan ada yang kelewat prosesnya. Jadi kimia dari aki menjadi listrik menjadi gerak. Beda lagi kalau misalkan yang lain teman-teman. Kalau misalkan ini gambar diganti dengan mobil yang lain atau benda yang lain, nanti beda lagi energinya. Ini adalah kimia dari aki, kemudian dia berubah menjadi listrik, kemudian dia berubah lagi menjadi gerak. Kalau misalkan kimia menjadi gerak berarti ada rotornya teman-teman, terus menjadi listrik. Enggak, tapi gerak ini yang mengakibatkan si roda mobil ini, mobil-mobilan ini bisa berjalan karena sumbernya adalah dari aki, berubah menjadi listrik dan berubah lagi menjadi gerak. Jadi yang paling tepat adalah yang B, seperti itu. Nah ini teman-teman, tinggal dibaca adalah penggunaan aki pada mobil sampai dengan mobil itu bisa melaju karena ada energi dari kimia, listrik, dan gerak seperti itu. Kita lanjut di soal nomor 5 nih teman-teman. Di soal nomor 5 ini tentang globalisasi. Globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan apa? Di globalisasi itu merupakan sesuatu pengaruh yang pasti terjadi dan dirasakan oleh tiap negara di dunia. Contohnya pengaruh dari globalisasi adalah kita dapat mengendarai sepeda motor yang merupakan buatan dari Jepang atau dari negara lain. Kita dapat menonton film dari Hollywood yang berlokasi di Amerika Serikat di bioskop. Nah, kita pun bisa menonton film-film yang ada di luar negeri dengan bioskop atau bantuan salah satu media yang kita sekarang sedang nonton, yaitu dari YouTube, kita bisa menontonnya. Jadi menurut teman-teman nih, globalisasi itu ditandai dengan adanya kemajuan apa? Apakah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, atau kebudayaan, ekonomi, industri, perdagangan? Teman-teman kalau misalkan dihadapkan dengan soal seperti ini, kita harus tahu dulu dampaknya, apakah alasan atau penyebabnya. Kebudayaan, ekonomi, industri, dan perdagangan ini adalah dampak kemajuan teknologi dan informasi, yaitu berkaitan dengan globalisasi. Jadi dampak ilmu teknologi dan informasi ini atau iptek ini, teman-teman, ini akan mengakibatkan kebudayaan, ekonomi, industri, dan perdagangan. Nah, karena globalisasi ini terjadi, maka keempat elemen ini bisa maju dan terpengaruhi lagi dengan kemajuan-kemajuan zaman yang lainnya, atau kita dihadapkan dengan perdagangan di dunia itu akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin masif nih teman-teman. Jadi yang paling tepat di soal nomor 5 ini adalah yang A, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teman-teman harus ingat mana itu dampak,
mana itu penyebabnya. Jadi kalau akar rumput ditanyakannya adalah penyebab, maka teman-teman cari penyebabnya. Kalau misalnya teman-teman dampak, ya dampak apa yang berkaitan dengan soal yang disajikan nanti teman-teman pas pretest atau seleksi akademiknya, seperti itu. Jadi teman-teman semua, semoga semangat selalu teman-teman dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan teman-teman semua bisa sukses dan lulus di pretest atau seleksi akademik PPG di tahap 2 ini. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita akan sambung lagi di soal selanjutnya. Dadah.